apa itu chart pattern, kemudian jenis-jenisnya itu apa aja, cara entry-nya bagaimana, dan cara saya menentukan ini chart pattern apa ya, apakah saya harus buy, apakah perlu sell. Itu kita bakalan bahas di video ini. Chart pattern adalah pola di dalam chart ketika harga dibuat grafik. Jadi sebenarnya chart pattern itu sebuah pola. Kita bisa melihat polanya, oke, polanya kayak gini berarti dia akan lanjut, polanya kayak gini dia akan reversal. Itu kita bisa lihat dengan chart pattern. Pertama, kita harus belajar namanya itu trend line. Kalau kita nggak tahu trend line, ya kita nggak bisa belajar itu chart pattern. Kalian bisa cek video kita secara detail membahas tentang trend line di video di sini. Kemudian kalian harus kembali lagi ke video chart pattern. Saya contohkan di GBP/JPY untuk menentukan trend line-nya. Kita harus tentukan high dan low-nya dulu. Kalau kalian melihatnya, kalian harus tahu, oke, ini bawah, ini atas, batas bawah, batas atas, batas bawah, batas atas, batas bawah, batas atas, terus kayak gitu. Kemudian dia naik. Trend line-nya bagaimana? Kita tarik garis trend di situ, kita hubung-hubungkan tuh tadi yang sudah tingginya sama bawahnya, kita hubungkan, pastikan itu banyak yang terkena. Ini adalah chart pattern kayak gini. Sama juga ini, kita hubungkan, kemudian yang di bawah juga kita harus hubungkan. Atau bisa kalian seperti ini, karena yang di sini lebih banyak tersentuh, tersentuh. Ini juga bisa tersentuh, jadi di sini lebih masuk akal. Kemudian apalagi? Contoh ini, di sini tarik, yang di bawah kita juga tarik. Ini juga terjadi sebuah chart pattern. Ketika dia break, berarti dia akan ada kenaikan. Jadi itu untuk menentukan trend line-nya, nggak usah ribet-ribet. Jadi high dan low-nya itu digabungin, nanti kelihatan tuh polanya itu bagaimana. Ketika pola udah terjadi, barulah kita tentukan jenis chart pattern-nya itu apa ya. Chart pattern di sini ada 3, yaitu continuation, reversal, dan bilateral. Continuation di sini adalah pola penerusan. Ketika ada tren naik, kemudian ada polanya, berarti dia akan melanjutkan kenaikan. Reversal seperti itu, ketika ada naik, ada pola reversal, berarti dia akan ada penurunan. Kemudian bilateral, ketika contohnya dia ada naik harganya, nah ini masih nggak yakin ini dia bakalan kemana, dia bakalan naik atau ke bawah, itu tinggal tunggu breakout. Biasanya bilateral di sini adalah orang-orang yang menggunakan sistem strategi breakout. Pola kelanjutan, continuation pattern itu ada beberapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 pattern di sini untuk continuation. Ada falling wedge, bullish rectangle, bullish pennant, rising wedge, bearish rectangle, bearish pennant, ascending triangle, dan lain-lainnya. Cara melihatnya sama seperti tadi. Kita contohkan di XAU USD. Untuk chart pattern ini kalian bisa tentukan di semua time frame. Oke, contohnya M15, M30, H1, daily, itu bisa kalian tentukan di semua time frame. Jadi nggak usah berpikiran time frame mana yang kita bakalan pakai. Kalian bisa gunakan di semua time frame. Contohnya kita gunakan di daily ya. Kalau di daily itu time frame besar tuh, itu bisa kalian lihat candlenya saja seperti ini. Kalian gabungin aja kelihatan. Ini kalau di time frame kecil, contohnya di H1 atau M30, itu bullish candle. Jadi kayak gini. Kalau kalian tarik nanti seperti ini. Jadi kalian harus bisa berpikiran ini multiple time frame nih. Kalian bisa cek video-video kita tentang multiple time frame di sini juga. Di sini kalian bisa melihat, oke, kita candle yang di bawah di sini kita gabung-gabungin, terbentuklah sebuah pattern. Kemudian kita gabungin. Itu yang di bawah, kemudian kita gabungin yang di atasnya. Sudah terjadi sebuah pattern. Ini pattern apa? Kalian bisa cek di presentasi tadi, kalian lihat, oh, tidak ada di sini yang sama seperti ini, XAU USD ini. Oke, berarti saya harus cari di yang lainnya. Nah, cari aja di Google. Oke, itu adalah namanya flag pattern. Ketika ada kenaikan, kemudian flag pattern, berarti akan ada pelanjutan harga kenaikan. Ketika ada turun, flag pattern, dia akan melanjutkan penurunan. Ini juga berarti apa? Lihat, dia naik, akhirnya dia bakalan naik. Berarti ini adalah continuation pattern. Di sini ada penurunan, flag pattern, berarti melanjutkan penurunannya. Ini adalah continuation pattern. Sama juga seperti ini. Nih, ini juga sama. Ini adalah sebuah pattern. Dia naik, kemudian dia membuat sebuah pattern. Kayak kita lihat tadi, ini pattern apa? Lihat, ini adalah falling wedge. Dia naik, kemudian mengerucutnya agak ke bawah. Kemudian dia naik, sama seperti yang di sini. Dia naik, kemudian mengerucut ke bawah, dan entry-nya ketika dia break. Targetnya di area sini. Jadi itu untuk continuation pattern. Ketika tidak ada, pastiin kalian cari di Google. Itu untuk continuation pattern, ada banyak sekali. Kalian bisa cek-cek lagi di
Google itu banyak. Nanti kita bakalan bahas bagaimana sih cara saya itu menentukan chart pattern yang lebih simple daripada kita cari-cari seperti itu. Kemudian ada pola pembalikan. Pola pembalikan ada sedikit sebenarnya, ada double top, head and shoulder, rising wedge, falling wedge. Saya biasanya hanya menggunakan double top, head and shoulder, seperti itu aja. Saya contohkan di GBP AUD H1. Market kan seperti ini toh, bawah. Kemudian dia membentuk double bottom di sini. Biasanya itu udah selesai. Dia harus membalikkan harga. Ketika turun dia harus membalikkan menjadi naik. Saya contohkan untuk double bottom seperti apa. Ada penurunan, kemudian dia naik, kemudian dia turun, exactly the same atau sama seperti sebelumnya harganya. Kemudian dia melanjutkan kenaikannya. Ini adalah pattern reversal. Ketika kalian ada sell posisi, ini ada sell posisi, kemudian dia membentuk kayak gini, kalau bisa langsung di cut loss saja atau take profit aja di situ, karena kebanyakan dia akan membalikkan harga. Oke, head and shoulder di sini kita contohkan di USD CHF. Ini akan terjadi ini malah bagus. Dia ada kenaikan, penurunan lebih tinggi dari sebelumnya, ini lebih tinggi, kemudian penurunan sama seperti yang di sini, sama, jadi shouldernya itu sama. Kemudian kalau ini ke break berarti dia akan melanjutkan penurunannya lumayan dalam. Ini adalah head and shoulder. Jadi untuk chart pattern di sini yang menggunakan trendline itu banyak banget, yang tidak menggunakan trendline double top, head and shoulder. Jadi kalian harus berpikiran, saya berarti kalau belajar chart pattern saya harus belajar double top dan head and shoulder dulu, karena itu tidak menggunakan trendline, dan kalian perlu latihan untuk melihat double top, head and shoulder. Itu kalian harus latihan dulu. Kemudian ketika sudah selesai untuk chart pattern itu, kalian belajar menggunakan trendline, karena trendline lebih gampang, tinggal taruh trendline atas, trendline bawah, kelihatan tuh nanti patternnya bakalan bagaimana. Kemudian ada bilateral chart pattern, atau yang tidak yakin ini dia mau kemana sih sebenarnya. Biasanya ini ada symmetrical triangle. Saya contohkan ada di Euro GBP. Ini dia ada penurunan, kemudian dia mengerucut. Nah, kayak gini kan, sama kan seperti tadi, dia ada penurunan kemudian mengerucut. Ini bagaimana? Kita tinggal tunggu dia itu breaknya kemana, breaknya ke bawah atau breaknya ke atas, karena di sini tidak ada desisi yang pasti karena patternnya tadi namanya bilateral. Kemudian cara saya menggunakan chart pattern ini bagaimana untuk entry, dan cara saya melihat chart pattern ini kok gampang sekali mas rezekinya, nggak perlu lihat Google dan lain-lain. Itu cara saya itu seperti ini. Pertama kalian harus tahu head and shoulder dan double top dulu. Itu nggak ada trend lainnya, kalian harus paham kalau ada double bottom atau double top itu berarti ada pembalikan. Kalau ada head and shoulder dan inverted head and shoulder berarti itu ada pembalikan juga. Dua itu harus paham terlebih dahulu. Setelah dua itu paham, kalian tinggal belajar trend line dan latihan setelah itu. Ketika ada penurunan kemudian ada flat, ada garis lurus, berarti kemungkinan akan ada pelanjutan harga penurunan. Oke, itu chart pattern namanya flag. Yang pertama kita harus tahu ada penurunan, flat berarti biasanya ada penurunan. Kemudian yang kedua, kalau ada dia naik kemudian kita nggak jelas dia mau kemana, tunggu saja dia break, entah itu ke atas entah itu ke bawah, kita tunggu aja selesai. Kalau kita nunggu dia breaknya ke atas, berarti kita bisa buy posisi panjang dari sini sama seperti panjang dari sini. Kemudian contohnya di GBP AUD prinsipnya sama seperti flag tadi. Jadi ketika turun ada flat, seharusnya melanjutkan penurunannya. Ini kalau kalian lihat dia turun rata, tetapi ratanya naik, market kan kayak gini tuh zigzag. Jadi ini adalah zigzagnya yang di area sini, dia harus naik sebelum melanjutkan penurunan. Jadi chart pattern ini sebenarnya kita bisa lihat dari market structure saja kayak gini, dia turun dia naik, dia turun dia naik, berarti ini dia turun dia naik membentuk pattern, berarti kita bisa sell posisi. Ketika dia break ke atas itu berarti kita nggak ngapa-ngapain karena patternnya gagal. Nanti kita bahas kalau pattern gagal kita harus ngapain. Saya contohkan lagi, ada buah pattern yang tidak jelas, contoh kayak gini kemudian dia melebar. Kalian nggak perlu lihat tuh dia bakalan bagaimana, kalian bisa belajar tentang market structure-nya. Dia turun kemudian dia naik, berarti seharusnya dia akan melanjutkan penurunannya. Ketika dia naik ke atas berarti patternnya gagal, kalian nggak entry. Entry-nya saat apa? Entry-nya saat break di area sini. Kemudian kalau ada pattern yang tidak jelas bagaimana? Contohnya ada di Euro GBP tadi, kalau nggak jelas seperti ini bilateral pattern karena dia ke bawah kemudian mengerucut. Kita harus bagaimana? Tunggu aja dia break, tetap aja intinya itu tunggu dia break. Breaknya itu kemana? Ini seharusnya dia turun kemudian dia naik, tapi naiknya kurang tinggi, jadi kita tunggu aja apakah ini sudah selesai kemudian dia turun, ataukah dia turun kemudian naik agak tinggi lagi ke area supportnya di sini sebelum melanjutkan penurunannya. We not sure, kita nggak tahu.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Tunggu aja break. Ketika break ke atas, berarti kita bisa tarik support. Itu adalah target pertama. Ketika dia break ke bawah, bagus, karena dia turun mengerucut, seharusnya melanjutkan penurunannya. Berarti targetnya bisa kalian tarik garis dari sini ke sini, itu ditarik lagi dari sini ke sini, karena A, B, C, D. Jadi itu cara saya untuk melihat chart patternnya. Kemudian kalau chart pattern itu gagal bagaimana? Contohnya ketika ada flag pattern, dia ada turun, kemudian ada flag pattern kayak gini, kita ekspektasinya dia turun, flag pattern, lanjut turun. Biasanya kan seperti itu. Biasanya kita nggak bisa prediksi market 100%. Ketika ini gagal, breaknya ke atas, ya sudah, mau ngapain? Karena kita belum entry-nya ketika dia sudah break, benar-benar break ke bawah, retest, kita bisa entry untuk sell. Kalau belum ada break, berarti kalian belum entry ketika ada chart pattern tadi. Jadi itu dari saya, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk ikut live trading kita jam 7 malam. Kalian bisa bertanya-tanya tuh di situ. Mas, ini bagaimana caranya? Mas, tolong liatin GBP AUD dong, saya ada sell posisi, kemudian ada chart pattern ini dan itu. Kalian bisa bertanya kepada saya. Jadi jangan lupa jam 7 malam Senin sampai Jumat. See you next video. Bye bye.